Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, kita kembali lagi ke materi sejarah peminatan kelas 12 IPS. Kali ini kita masuk bab baru tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Nah, sebelum itu kita bahas dulu Perang Dingin itu apa sih? Nah, Perang Dingin adalah konflik yang melibatkan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat melawan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dalam memperebutkan pengaruh di dunia pasca Perang Dunia II. Nah, rentang waktu Perang Dingin ini 1945 sampai 1991. Perang Dingin juga dikatakan sebagai perang psikologis atau psycho war karena dia lebih banyak menggunakan perang pemikiran ya gitu, yang menekan mental lawan. Selanjutnya Perang Dingin juga disebut sebagai proxy war atau perang yang melibatkan pihak-pihak perwakilan. Contoh, kedua blok itu tidak langsung terlibat di dalam perang fisik. Dia biasanya menebarkan pengaruh di negara-negara yang menjadi anggota bloknya untuk melawan negara-negara di luar bloknya. Proxy war. Nah, kalau di proxy war itu contohnya kalian bisa lihat nanti di perang Vietnam, Uni Soviet mempengaruhi Vietnam Utara dan Amerika Serikat mempengaruhi Vietnam Selatan hingga terjadinya perang Vietnam. Blok Barat, Amerika Serikat, blok Timur, Uni Soviet. Nah, blok Barat itu memiliki ideologi liberalisme dan Uni Soviet itu memiliki ideologi komunisme. Jadi mereka memperebutkan pengaruh khususnya dalam perebutan hegemoni ya. Perebutan hegemoni ini melibatkan ideologi. Jadi mereka mengunggulkan ideologi masing-masing. Yang mana yang paling kuat gitu. Dalam pertempuran ideologi itu makanya dia disebut proxy war. Psikologi war ya, psy war. Dan setelah perang ideologi itu mereka melakukan perang proxy. Tidak terlibat langsung dalam perang fisik. Oke, nah di masa Perang Dingin ini bagaimana posisi Indonesia? Yuk kita bahas. Nah, bagaimana perang Indonesia di masa Perang Dingin? Peran aktif bangsa Indonesia di masa Perang Dingin. Nah, bangsa Indonesia itu menerapkan politik bebas aktif. Bebas itu artinya bangsa Indonesia tidak terikat pada ideologi atau blok tertentu. Jadi bangsa Indonesia itu berpegang pada prinsip tidak akan memihak pada blok manapun ketika masa Perang Dingin. Dan aktif bangsa Indonesia itu berarti giat menjalin perdamaian, persahabatan dan kerjasama antar negara-negara di dunia. Itu politik bebas aktif ini dicanangkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tahun 1948. Nah, sebagai wujud dari penerapan politik bebas aktif, bangsa Indonesia terlibat nih dalam beberapa kelompok ataupun gerakan ya, antara lain gerakan non-blok, gerakan organisasi ASEAN, terus kerjasama negara utara selatan dan masalah Palestina. Di video kali ini kita bahas tentang gerakan non-blok dan ASEAN dan bagaimana peran Indonesia di dalamnya. Oke, yuk lanjut. Gerakan non-blok atau GNB atau bahasa Inggrisnya NAM, Non-Alignment Movement. Arti dari gerakan ini adalah suatu gerakan netral dan tidak memihak pada blok manapun, tidak memihak ke blok barat, tidak memihak juga ke blok timur ketika terjadi perang dingin. Netral intinya. Nah, latar belakang berdirinya GNB antara lain
adanya persaingan antara blok barat dan blok timur, dan ini meresahkan dunia ya, karena persaingan blok barat dan blok timur itu memicu berbagai konflik di berbagai belahan dunia. Ada perang Korea, perang Vietnam, terus perang di Afghanistan dan sebagainya. Nah, latar belakang GNB juga diinspirasi dari hasil konferensi Asia Afrika, yaitu Dasar Bandung. Nah, Dasar Bandung ini intinya adalah menekankan pembebasan berbagai negara dari penjajahan, dari imperialisme dan kolonialisme, dan menekankan kerjasama dan persahabatan antar negara di dunia gitu. Nah, latar belakang selanjutnya adalah berbagai konflik akibat perang dingin, perpecahan Jerman, terus perang Vietnam, terus perang Korea, dan yang terakhir antara lain ada krisis misil Kuba di tahun 1961. Nah, siapa aja sih penggagas atau pendiri GNB? Ada 5 tokoh dari 5 negara. Antara lain Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, ini orangnya. Terus Kwame Nkrumah dari Ghana, Presiden Ghana ya. Terus ada lagi Presiden Gamal Abdul Nasir dari Mesir. Terus ada Presiden Soekarno dari Indonesia, dan pemimpin besar dari Yugoslavia yaitu Josip Broz Tito. Ini 3 tokoh inilah yang mencetuskan berdirinya gerakan non blok gitu. Jadi ada 2 negara dari Asia, 2 negara dari Afrika, dan 1 negara dari Eropa. Nah, kapan didirikan GNB? GNB didirikan ketika konferensi tingkat tinggi pertama GNB di kota Beograd, Yugoslavia, tanggal 1 sampai 6 September 1961. Pada KTT GNB pertama ini GNB ditetapkan hanya sebagai suatu GNB hanya sebagai gerakan. Bukan organisasi. Mengapa? Untuk menghindari implikasi birokratis dalam mengupayakan kerjasama anggotanya. Implikasi birokratis itu masuknya adalah kalau GNB itu berupa organisasi, maka harus ada struktur-struktur organisasinya, ada sistem birokrasi yang cukup rumit, dan itu nantinya kerjasama antar negaranya itu terlalu kaku. Dan ketika terlalu kaku, tidak fleksibel, maka dia anggap akan menyulitkan gitu. Makanya GNB hanya sebagai gerakan. Kalau gerakan itu sifatnya itu nggak ada organisasi formalnya ya intinya. Namun punya dampak ketika GNB itu hanya sebagai gerakan. Antara lain para anggota GNB itu kurang erat. Iya, karena mereka tidak terikat pada ADART atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga suatu organisasi. Sifatnya sangat fleksibel. Karena sangat fleksibel, mereka bisa bisa kurang erat. Contoh, ada beberapa penyimpangan sebenarnya. Kuba yang menjadi salah satu anggota GNB, ternyata Kuba itu sempat memihak blok timur. Jadi salah satu contoh penyimpangan akibat GNB hanya sebagai suatu gerakan itu contohnya di kasus Kuba. Dia ikut GNB, tapi di satu sisi dia bekerja sama dengan Uni Soviet yang merupakan blok timur gitu. Anggota GNB hingga saat ini ada total 120 negara. Ini uraiannya: 37 di Asia, 26 di Amerika, 1 di Eropa, 3 di Oseania, di Pasifik sana, dan 53 di Afrika. Yuk lanjut. Nah, tujuan GNB antara lain ini meredakan ketegangan akibat perang dingin, mengusahakan suasana damai dan aman, mengusahakan terwujudnya hubungan demokratis antar bangsa, menentang kolonialisme, apartheid, rasialisme. Kolonialisme penjajahan, apartheid itu nanti kita bahas tentang politik segregasi warna kulit ya. Dan rasialisme intinya tentang diskriminasi berdasarkan warna kulit.
baik berwarna kulit hitam maupun kulit putih. Terus memperjuangkan kebebasan ekonomi dan kerjasama yang sederajat, lalu meningkatkan solidaritas negara anggota GNB. Oke, lanjut. Peran Indonesia dalam GNB antara lain menjadi salah satu penggagas dan tuan rumah KAA. Konferensi Asia Afrika itu digelar di Kota Bandung di bulan April 1955. Indonesia menjadi tuan rumahnya dan Indonesia menjadi salah satu penggagas dari Konferensi Asia Afrika. Nah, lima negara, Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara penggagas Konferensi Asia Afrika. Nah, 4 negara lainnya coba dicari tahu lagi ya gitu. Nah, salah satu pendiri GNB itu Indonesia, tadi sudah dijelaskan di awal. Terus ketua dan penggelar KTT ke-10 GNB 1 sampai 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Nah, dalam KTT ini pemerintah Indonesia mencetuskan pesan Jakarta atau Jakarta Message yang tujuannya itu untuk menghidupkan kembali dialog selatan-selatan atau dialog antar negara berkembang. Dan Indonesia menyelesaikan konflik regional, konflik Kamboja, konflik separatis Moro di Filipina dan sekitar laut China Selatan gitu. Oke, kita berlanjut ke peran Indonesia dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation atau Asosiasi Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, penggagas berdirinya ASEAN antara lain Tun Abdul Razak dari Malaysia, Menteri Luar Negeri Malaysia ya ini. Terus ada Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia, Narciso Ramos dari Filipina, Rajaratnam atau Sinatambi Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. ASEAN didirikan berdasarkan hasil dari Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 di Kota Bangkok, Thailand. Tuh. Nah, ketika awal berdiri anggota ASEAN hanya 5 ya. Namun nantinya berkembang lagi hingga menjadi 10 anggota. Nah, latar belakang berdirinya ASEAN. Adanya persamaan dari sisi geografi, sama-sama terletak di Asia Tenggara. Ada persamaan budaya yang menjadi daerah penyebaran Melayu Austronesia. Terus ada persamaan nasib, pernah sama-sama dijajah, kecuali Thailand ya. Thailand tidak pernah dijajah. Dia bahkan dijadikan sebagai buffer state atau negara penyangga. Negara penyangga dari negara-negara yang dijajah bangsa barat. Jadi di Asia Tenggara itu dulunya ada 3 bangsa barat yang menjadi penjajah. Kalau di Nusantara itu Belanda, di Semenanjung Malaya, di Myanmar, Laos itu Inggris. Terus ada kalau di Vietnam itu Prancis ya. Vietnam, Myanmar, Laos, Prancis yang berkuasa. Nah, ada lagi latar belakang dari ASEAN yaitu persamaan kepentingan yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Oke. Nah, negara ASEAN saat ini ada 10 negara. 5 negara pendiri, Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Malaysia. 5 negara lainnya yang baru ini bergabung tanggal 8 Januari 1984. Terus ada Vietnam 1995, Laos, ada Myanmar 97, dan Kamboja. Nah, ini bisa dicek lagi ya. Oke, ini negara anggota ASEAN. Yuk selanjutnya. Tujuan ASEAN antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Nih, tujuan ASEAN ini ekonomi, nanti ada berbagai bentuk kerjasama ya, salah satu di bidang ekonomi dan akan kita bahas di bab berikutnya. Terus mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ASEAN, serta kepatuhan terhadap
asas prinsip-prinsip piagam PBB. Nah, salah satu prinsip piagam PBB itu adalah menghormati kemerdekaan berbagai negara di dunia. Itu. Kalian sudah pelajari ya tentang isi piagam PBB di kelas 11 sejarah peminatan. Dicek lagi materinya. Oke, lanjut. Prinsip ASEAN antara lain menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, dan integritas wilayah negara anggota. Terus berkomitmen secara kolektif meningkatkan perdamaian, keamanan, kemakmuran di kawasan, menolak serangan atau agresi, ancaman dan penggunaan kekuatan atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum internasional, menyelesaikan sengketa secara damai lewat dialog, lewat perundingan, tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota ASEAN. Jadi menghormati kedaulatan masing-masing negara, terus menghormati kebebasan mendasar, pemajuan dan perlindungan HAM, serta pemajuan keadilan sosial. Nah, peran Indonesia dalam ASEAN menjadi salah satu penggagas ASEAN, terus penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-1, 9, 18 dan 19. 1, 9, 18 dan 19. Lalu peran Indonesia juga menyediakan suatu tempat untuk berkantornya sekretariat ASEAN. Nah, kantor sekretariat ASEAN bisa kalian lihat di Jalan Sisingamangaraja nomor 70A Jakarta Selatan. Ini dekat daerah Blok M ya. Kalau kalian dari arah Senayan ke arah Blok M itu biasanya kalian naik MRT atau Transjakarta itu ketemu gedung sekretariat ASEAN. Nah, selanjutnya peran Indonesia dalam ASEAN yaitu memediasi atau menengahi konflik antara Kamboja dan Vietnam tahun 1987 serta menengahi konflik antara pemerintah Filipina dengan Gerakan Nasional Pembebasan Moro atau Moro National Front Liberation. Oke, sekian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian paham, dan mohon maaf kalau ada kesalahan teknis maupun penyampaian. Kita berjumpa di video berikutnya ya. Salam semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.